Iya, Hai. halo Dri. Halo, halo. Lanjut lagi. Ya, Lanjut Dri. ya, siap. Ya, kita jadi sekarang mau bicara tentang pre-departure training ya Ya, untuk iya, SEAP. Hmm. betul. Nah, ini menarik nih Dri. Ya, Tempat di ini mana pengalaman kita aku nih dari pertama kali daerah. ketemu ya. Iya, Hmm. Gimana Dri? ya ini kalau jadi setelah seleksi kan kita Hmm. terakhir itu audisi dengan Pak Gubernur ya, Provinsi Hmm. Jambi bersama-sama dengan Hmm. peserta dari untuk program pertukaran Indonesia Kanada, Indonesia Australia dan Paskibraka. Nah, ini Hmm. kesempatan yang luar biasa ya, momen yang luar biasa. Artinya kita Hmm. memang ditunjuk sebagai perwakilan provinsi, Ya. Provinsi Jambi. Nah, untuk ASEAN Jepang ini kan masing-masing satu orang gitu. Hmm. Kanada juga, Australia juga. Nah, ketika pemberitaan bahwa lulus, wah itu sebuah berita yang wah luar biasa lah, yang Luar menyenangkan gitu biasa ya. kan. Nah, baru ada selanjutnya kan kita harus kumpul nih Jakarta kan, perwakilan dari Hmm. masing-masing daerah ke ibu kota Jakarta gitu. Iya. Nah, ya mungkin itu pengalaman yang kedua atau ketiga kali ya ke Jakarta. Mungkin aku masih orang Hmm. deso ya waktu itu. Masa sih? Ya Jambi kan provinsi ya belum banyak dikenal mungkin ya tahun-tahun seperti itu. Hmm. Ya, kemudian ke Jakarta karena memang kita harus kumpul dengan peserta dari daerah-daerah lain. Ya mungkin itu namanya ya Iya. training departure training untuk siap. Nah Iya. kalau Adi ya nggak kemana-mana ya, emang di Jakarta tempatnya ya. Nah itu, jadi kita kalau dari Pesta Jakarta emang agak sebetulnya kita seneng ya bahwa itu adalah saat pertama kita semua se-Indonesia berkumpul dari semua provinsi kan ya. Itu Iya, kita tuh kan deg-degan banget ya, pertama kita kan dulu nggak ada komunikasi di awal, dalam artian kalau sekarang kan mungkin bisa WhatsApp-an gitu kan, dipakai iya, grup, video call, bisa betul. lihat muka gitu. Kalau dulu kita kan nggak ada ya, jadi Wah, kalau nggak nggak ada salah internet, belum ada sama sekali. betul, nggak ada. Jadi karena nggak ada internet, buat yang mau tahu dulu gimana caranya kita berkomunikasi tuh, kita pakai telepon. Dan telepon itu nggak semua kita punya, jadi agak repot juga. Jadi kalau yang di telepon tuh kita dari Jakarta bagi tugas, jadi siapa telepon ke siapa, kemana gitu. Jadi kalau telepon udah Iya, seneng tuh dengar suara kan. Nah apalagi iya, ketika pertama kali ketemu di eh, PDT zaman dulu ya. Oh ya dulu namanya bukan pre-departure training ya, jadi dulu namanya training nasional kita. ya. Ya, Dan lokasinya ya, di Bogor ya, nasional training. di Nah, Parung Bogor ya, kita. itu kita juga angkatan yang paling unik tahun 92, jadi kita tidak di Cibubur, mestinya biasanya di Cibubur, Oh iya, standar tempat biasanya di sana ya. ya, Cibubur, tapi kita diadakan di Parung. Di Parung itu namanya Kampung Wisata Insan Krida, singkatannya KUIK. Masih ingat ya, aku udah lupa tuh. Oh ingat dong, agak-agak aneh kenapa dulu kita eh, ditempatkan di sana. Jadi dalam sejarah itu kita tuh bertepatan dengan PON kalau nggak salah. Jadi Hmm, oh lokasi iya, tempat kita mestinya di Cibubur itu buat latihan dipakai oleh buat para persiapan atlet PON itu. Oh, ya para PON, atlet ya, PON ya. atlet PON. Nah Mm-mm. jadi biasanya kita kan kalau di Cibubur tuh kalau angkatan lain barengan ya sama tempat latihannya sama Paskibraka. Tadi ya benar sih Adri, kita juga dari DKI juga barengan tuh audisi ke gubernurnya sama wakil dari Indonesia Australia yang terpilih, lalu Indonesia Kanada dan juga dari Paskibraka. Nah, jadi Iya, apa namanya? Biasanya kami juga tempatnya sama di Cibubur, cuman karena di tahun kita ada PON, ya jadi kita di apa tempatkan di mana Quick Parung ya. iya, Nah, nah, di Quick Parung itu kalau Adri inget kita kan dibagi-bagi ya di iya. kelompok apa di kamar ya. Dan Nah, itu berdasarkan apa dulu ya kita bisa itu ya. ya yang pasti kalau kesan aku pertama itu dingin ya. Kalau Jambi kan panas tuh. Oh Wah, yang kedua suasananya sangat alami ya.
Iya, Heeh, alami kita ada karena di di Parung semacam ya. semacam cottage ya mungkin ya, kita dulu itu ada Kayak ada ya kayak guest cottage house lah. yang aku masih Iya, ingat guest house, ada betul. kamar-kamarnya. Nah, saya sama Adi ini kebagian satu kamar nih ya, sama satu lagi Bro Yeri ya. Iya, betul. Betul. Jadi Heeh, kalau teman-teman lain satu kamar itu berempat, kalau kita bertiga ya, Adri ya. bertiga ya. Jadi jadi cuman Iya. saya, Adri sama Yeri ya dari Jawa Tengah, perwakilan Jawa Tengah. Oh iya iya. Ya, terus serunya kalau lagi pelatihan, ya itu apa namanya? Karena dari pagi kita bangun tidur tuh jam setengah 5 kali ya, sholat subuh ya, Adri ya. Ya. Wah, itu udah Sholat, mulai olahraga kan? ya, sholat subuh dulu bareng, terus bisa olahraga. Kita olahraganya keliling ke kampung lagi Keliling ya, keluar area situ komplek ya. ya. Iya. Pakai nyanyi-nyanyi lagu Iya. kayak Paskibraka karena pelatihnya juga sama dari Paskibraka. Terus habis itu baru sarapan ya. Sarapan, ya ya. Mhm. Dan sarapannya menggunakan apa namanya standar apa kepemudaan ya yang sama kayak Paskibraka ya. Jadi kita ada upacaranya dulu, pelaporan, lalu duduk siap, ya kan gitu ya. Terus Ya ya. tata krama Table manner uh, ya, kalau nggak salah ya, manner ada ya motorik. betul. Ya ya. Ya, Heeh. table mannernya. Terus berdoa juga dalam bahasa Inggris kalau kita ya, bedanya mungkin kalau Paskibraka dalam bahasa Indonesia kali ya. Kalau kita bahasa Inggris ya Iya, doanya. iya, Doa dalam bahasa Inggris. Nah, habis itu baru masuk, habis mandi, balik lagi sesi ya kita ya. Jam iya. 8 ya. Nah, sesinya berapa kali tuh dia? 8, 10, 10, 12 kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah ya. Iya, yang aku masih ingat apa ya? Ya, table manner, kemudian culture shock mungkin ada ya kayaknya materi itu ya. Oh ya Eh, ada. ada kan Dari materi antar budaya antar negara itu. dari beberapa departemen, kayak departemen luar negeri datang, dari kayak tadi di sekolah kepribadian ya untuk table manner, lalu Oh kalau iya, misalnya, pemberi materinya banyak sih, macam-macam dari kementerian, dari ya termasuk lembaga-lembaga. persiapan itu ya, performan kita ya, seni budaya Indonesia ya. Betul. Nah, kalau seni budaya kita biasanya latihannya sore atau malam ya, Adri ya, malam yang Iya, kita latihannya. Nah, itu dibimbing sama alumni. iya, iya, iya. Nah, gitu. Nah, terus di akhir dari seluruh pelatihan, pelatihan kita kurang lebih 3 minggu ya, Dri, kalau nggak salah ya. 3 minggu ya. Iya, iya. Lama loh kita. Iya, betul. Bukan bukan seminggu, 2 minggu. Ya 3 minggu dan memang langsung berangkat kan, tidak kembali Nah, lagi ke betul. langsung persiapan untuk berangkat. Betul. Kalau negara lain Ke soalnya ada yang balik dulu ke rumah baru berangkat ya. Kalau negara lain, iya, kalau negara Indonesia enggak. betul. Dan seninya ini adalah perwakilan ya beberapa daerah di Indonesia ya. Hmm, Ya masih ingat lah aku persiapan tarik tarik kecak ya, yang Bali, ya betul. terus apalagi tuh lagu-lagu Banyak daerah dari ya, medley lagu-lagu daerah ya. media lagu Gitu. daerah. Terus ya kalau performance sih nggak cuma tari nyanyi, tapi juga ada fashion show kita kan ya, ingat nggak? Oh iya, Nah, terus kalau nyanyi itu 8 paduan suara ya, jadi kita betul. nyanyinya bentuk yang berseragam gitu ya. Tapi sebelum kita tampil di acara terakhir penutupan, kita ada satu show 1 jam penuh yang akan kita bawakan di kapal. Sebelum itu kita lakukan, kita dilantik dulu ya, Edri ya. Jadi Iya betul betul. menjadi pemuka pemuda, karena pelatihan kita itu pelatihan kepemimpinan. Jadi Iya, menjadi duta muda ya. Jadi iya. kalau kalau ambasador kan duta besar ya, kalian duta Wow, muda. Nah, iya. jadi kita dipersiapkan untuk itu. Jadi Betul kalau kan, udah memang penampilannya juga udah kayak perwakilan antar negara ya, betul, dengan pakaian formal itu. sama. Dan kita juga mungkin kalau yang pernah lihat atau pernah tahu tentang Paskibraka itu sama ya, kita ada acara sesi renungan suci juga. Oh Terus iya, ketika kami dikukuhkan jadi pemuka pemuda, itu ada cium bendera juga sebagai rasa cinta kami kepada apa negara. Terus kami juga disematkan itu apa namanya, enggit ya. Jadi ada kayak sabuk
dan juga diberikan apa namanya MPG ya, atau merah putih Garuda. Nah kalau kami berwarna merah itu namanya pemuka pemuda, karena Iya. sedikit tentang warna. Jadi di kepemudaan juga sama kayak pramuka sebetulnya. Jadi warnanya hijau, merah, kuning, baru ungu gitu. Nah, jadi kalau kami sudah di level langsung pemainnya langsung level yang kedua nih, dikasih warna merah gitu. Kalau dulu sedikit informasi di tahun 90-an itu paskibraka dikasih warnanya hijau gitu. Nah, tapi sekarang mereka juga udah merah. Gitu. Jadi semua apa namanya program pertukaran pemuda juga merah sih gitu ya. Ini Australia, misalkan ada, atau yang sekarang-sekarang nih ada dari lainnya saya kurang tahu sih ya. Kalau ada pelatihannya yang dikasih, karena ada yang nggak semua dikasih loh, Dri. Oh begitu ya? Iya, nggak semua. Hmm. Karena kita kan 3 minggu. Kalau yang program lain ada yang cuma 3 hari. Jadi Iya, bukan iya, pelatihan pemuka pemuda. Gitu. iya. Jadi nggak semua mempunyai apa namanya status sebagai pemuka pemuda. Betul, betul. Ya Iya. ini program besar ini karena pada tahun segitu ya Hmm. luar negeri kan termasuk yang wah ya. Hmm. Di zaman informasinya kan belum secanggih sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin luar negeri bisa hal yang biasa. Iya. Kalau di zaman Kalau dulu kita bersaing dulu dulu ya. ya. Iya. Oke. Mungkin segitu dulu ya, Dri ya. Jadi Oke. tentang pre-departure training ya, gambaran secara umum, khususnya untuk program SEAP ya. Ya. Oke, thank you, Dri. Oke, teman-teman. Ya.